Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Sebelumnya seperti biasa kita membaca beberapa komentar di video terakhir yang saya upload yang berjudul efek perkutut sering dimandikan. Alhamdulillah ini kembali saya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk teman-teman yang support video tersebut sehingga durasi tontonnya alhamdulillah bisa bagus ya teman-teman, terima kasih banyak. Nah di sini ada beberapa komentar yang saya bacakan. Yang pertama ada akun YouTube di Desa Menyenangkan. Nah ini kalau saya pantau beliau juga bikin video-video ya teman-teman, bisa disupport, bisa kita dukung ya karya saudara kita yang punya akun YouTube di Desa Menyenangkan ini. Nah, beliau menuliskan di dalam kolom komentar itu perkutut pas diombyokan ngeyer setelah dipisah sangkar atau kandang baru macet dan gelabakan. Nah ini ya sederhananya ini butuh adaptasi itu Bang ya, walaupun sebenarnya ada beberapa penjelasan yang mudah-mudahan insya Allah nanti bisa kita bahas di video yang lainnya ya. Jadi, intinya ini butuh adaptasi Bang ya. Kemudian yang kedua dari Bang Deddy Jos, mantap Bang, durasi aman. Nah ini saya pantau juga Bang Deddy Jos ini juga kreator ya, bikin video YouTube, boleh kita support teman-teman ya. Semangat ya Bang Deddy Jos, terima kasih sudah hadir di channel saya. Kemudian yang ketiga ada Cak Gondrong, nyimak Kang. Nah ini Cak Gondrong, terima kasih sudah hadir. Dan yang keempat ini ada Agus Saryono channel, Cak Agus ya. Ada Cak Agus selalu nyimak pokoknya Kang Ep. Kalau memandikan perkutut disemprot, kalau dipegang takut lepas. Nah ini kebiasaannya Cak Agus, biasanya kalau memandikan perkututnya disemprot. Kenapa kok beberapa yang sering kita jumpai menyarankan untuk dimandikan bukan disemprot ya, artinya dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Nah ini sebenarnya alasan utamanya ditakutkan perkutut kalau disemprot itu brodol ya, bulu-bulunya ini lepas, karena memang perkutut ini rentan sekali bulunya lepas ketika dalam kondisi stres ya. Nah ini kalau punya Cak Agus ternyata disemprot ini mungkin bulunya lepas atau enggak belum tahu. Ini kalau saya sudah respon di komentar belum ada tanggapan ya, belum dibalas oleh Bang Agus Saryono, Cak Agus Saryono ini ya. Jadi biasanya kenapa kok disarankan untuk dimandikan, dimasukkan ke dalam bak itu tidak disemprot, karena biasanya perkutut ini ketika stres melepaskan bulunya. Tapi karena mungkin perkututnya milik Cak Saryono, Cak Agus ini sudah adaptasi dengan manusia ya, sehingga tidak stres ya, mungkin bisa saja ini terjadi teman-teman. Dan yang selanjutnya ada Bang Raden Cempolo, Bang Raden Sempala ya, yang menjadi video tersebut dibikin karena merespon dari apa yang disampaikan Bang Raden Sempala ya. Ini ada klarifikasi dari Bang Raden Sempala, maksudnya itu renang untuk latihan pernapasan ternyata teman-teman. Jadi bukan direndam tapi dibikin kayak renang gitu untuk latihan pernapasan ya. Menurut saya seperti yang di pembahasan video saya yang berjudul efek perkutut sering dimandikan itu ya Bang ya. Jadi yang penting kita harus durasinya harus kita perhatikan dan jangan terlalu sering juga intensitasnya. Kemudian yang selanjutnya ada Assalamualaikum, selamat malam, hadir tengah malam. Nah ini Bang Nuyi Awaliyah ya. Beliau mengatakan kutut digurah gimana, baik atau tidak. Sebenarnya tujuan menggurah ini baik ya, biasanya untuk menghilangkan lendir-lendir yang bisa mengganggu kualitas manggungnya perkutut. Hanya saja caranya ya, cara menggurahnya ini harus benar dan juga dengan mempertimbangkan kondisi fisik perkutut kita. Kemudian yang selanjutnya ada Raska Green, tolong kasih nama kututku Om. Ini sudah saya balas ya di kolom komentar, semoga cocok namanya. Kemudian ada dari
Kang Susanto, salam saking Jatiroto Kang. Nah ini tetangga saya Jatiroto ya, hanya beda kecamatan ya, mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim. Dan ada juga dari ini ya, saudara kita Grebek Pasar Batu Retno Bos. Nah, insya Allah nanti saya juga punya pemikiran untuk berkunjung ke pasar-pasar burung ya, untuk ya mengetahui kondisi seperti apa anggungan, dan juga sebenarnya salah satu target yang ingin saya cari, ingin saya gali adalah harga perkutut atau burung-burung anggungan yang ada di pasar-pasar itu seperti apa, perkembangannya seperti apa. Karena sebenarnya ketika perkutut itu dihargai mahal, ini sebenarnya saya ini senang teman-teman, senang dalam artian bangga, karena saya sebagai pecinta perkutut, ini perkutut punya nilai yang tinggi. Hanya saja pas lihat dompetnya ini biasanya senangnya jadi luntur ya, itu dinamika lah, dinamika kehidupan ya teman-teman. Hari ini di tempat saya cuaca sedikit muram teman-teman, di mendung, sehingga matahari pagi belum menampakkan dirinya. Kita lihat, dan perkutut juga biasanya kalau perkutut liar ini sudah manggung ya di pohon-pohon jati itu di sebelah sana. Itu dia di pohon-pohon jati itu. Tadi pagi-pagi sebenarnya sudah manggung, dan alhamdulillah ini cukup membantu perkutut saya karena menyemangati. Tapi kameranya belum siap, tadi masih dicas. Dan setelah kameranya siap, sudah kelelahan ini, mungkin pada diam nggak serame tadi. Teman-teman, di video ini fokus yang akan saya urai, akan saya ulas adalah merespon dari komentar sedulur kita Bang Samsul ya. Di komentar kolom komunitas, beliau menuliskan, "Assalamualaikum Kang, 2 hari ini saya amati perkutut kotorannya hijau lembek, perkutut kurang fit ya. Diminta solusi, kotorannya hijau lembek, perkutut kurang fit, nampak kurang fit." Memang ketika kita mengamati kotoran perkutut ini bisa menjadi indikasi sebagai cara kita untuk mengecek kesehatan perkutut kita. Jadi dari cara mengamati kotoran ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mendeteksi apakah perkutut kita ini dalam kondisi yang sehat atau mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Mungkin kita agak mendekat ya dari perkutut kita. Nah, ini kita cek dulu. Nah, ini kotorannya, ini perkutut betina. Kemarin di video yang mendeteksi jantan atau betina dari kotorannya ya sudah saya sampaikan, ini betina, kotorannya agak besar ya. Dan ini si kabul tadi mekor, ini agak kecil kotorannya. Nah ini, nah kotoran-kotoran yang padat semacam ini ya, kotoran yang padat dan bulat sempurna, ini adalah indikasi bahwa perkutut dalam kondisi yang baik ya. Kondisi tersebut dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kalau tiba-tiba kotorannya ini lembek, berwarna hijau, atau mungkin kadang juga berwarna putih, putihnya terlalu dominan, nah ini, dan juga kalau diperparah mencretnya, jadi kotorannya itu berair, nah ini sudah tanda-tanda bahwa perkutut kita ini sedang tidak baik-baik saja ya, teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Di antara yang harus kita lakukan, karena kalau berkaitan dengan kotoran yang menunjukkan kondisi yang kurang sehat, kotoran perkutut yang menunjukkan kondisi yang tidak sehat ini tentunya erat kaitannya dengan sistem pencernaan perkutut kita ya teman-teman. Maka langkah yang pertama, teman-teman bisa bikinkan asinan di batu bata ditumbuk, kemudian dicampur saja di cepok pakannya. Silahkan dicampur di cepok pakan perkutut milik teman-teman ya.
supaya karena memang perkutut ini membutuhkan kerikil, semacam batu-batuan halus kecil ya, kerikil itu ya namanya, pasir halus untuk dimakan. Di alam lepas itu biasanya juga melakukan seperti itu, karena saya sering menjumpai juga perkutut di jalanan atau kadang malah di halaman rumah itu makan pasir-pasir itu ya, pasir-pasir halus ini. Karena tembolok di sistem pencernaan perkutut ini membutuhkan hal tersebut, materi tersebut, pasir ini untuk membantu pencernaannya. Sehingga setidaknya dengan cara diberi asinan yang berupa tumbukan batu bata ini, pencernaan perkutut kita terbantu di dalam melakukan prosesnya, di dalam melakukan kerjanya ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang parah, sangat parah ya, teman-teman bisa nyari rekomendasi di toko burung untuk obatnya. Tapi kalau teman-teman ingin yang alternatif untuk obat yang sifatnya alami, ini teman-teman bisa pakai ini dulu Bang, coba cari daun kelor, kalau bisa biji kelor atau daun kelor. Nah, kalau nggak ada bijinya ya daunnya diremet, terus dilolohkan, kasih 1 hari sekali saja Bang. Bisa diberikan di pagi hari atau di sore hari, silahkan itu diberikan Bang. Tapi kalau kondisi murungnya teramat parah, ini sebaiknya biji kelor Bang. Ini yang saya lakukan seperti itu. Memang ada di beberapa ini teman-teman yang ngasih tips itu diberikan bawang ya, tapi kalau saya sendiri kurang merekomendasikan, karena kalau fisik perkutut tersebut tidak kuat ya, itu bisa mengakibatkan suhu panas perkutut itu meningkat karena di bawang tadi ya, karena pemberian bawang sehingga bulunya rontok. Yang paling aman usahakan cari itu. Kalau tidak ada, kunyit Bang, karena kunyit itu juga mengandung zat-zat atau yang dibutuhkan ya, zat-zat yang dibutuhkan tubuh yang bisa membuat perkutut kita kembali sehat gitu. Tapi kalau memang efeknya tidak langsung ya, kalau untuk jamu-jamuan itu efeknya nggak bisa langsung seperti kalau mungkin obat yang pabrikan yang kimiawi itu ya. Nah, itu bisa lakukan itu obatnya, untuk dari sisi obatnya bisa diberi itu ya Bang ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, penjemuran, lakukan penjemuran secara maksimal Bang. Nggak perlu digantang langsung di ini, tapi ditaruh di teras saja Bang. Yang penting matahari pagi dapat ya. Kemudian sirkulasi udaranya juga dapat, itu insya Allah nanti lambat laun perkutut akan membaik dengan cara diberi jamu seperti yang saya rekomendasikan tadi, dan juga penjemuran. Nah, sementara dalam kondisi murung seperti itu jangan sering dipegang dulu, jangan dimandikan dulu sebelum kembali fitnya. Saya pikir itu Bang yang bisa saya sampaikan dari pertanyaannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita bertemu insya Allah di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.